Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik-baik saja Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah nih, saya juga baik-baik saja nih Pak Sandi. Nah kemarin Pak Sandi mungkin yang ngejapri saya nih, pasti ada yang ingin dibicarakan ya tentang permasalahan kemarin, tentang Bapak japri saya kira-kira tentang pembelajaran di kelas ya Pak ya? Iya betul Pak. Ini saya ingin membicarakan permasalahan yaitu tentang beberapa murid yang ada di kelas saya, yaitu tentang selepasnya masa pandemik dari mulai masuk sekolah itu seperti normal lagi atau KBM yang sudah tidak daring lagi Pak. Nah, muncul suatu kondisi di dalam kelas saya itu semangat dan minat belajar itu sekarang menurun Pak. Gitu. Oh, jadi maksud Bang Sandi ya dengan lamanya pandemi ini ya, jadi ada beberapa siswa ya Pak Sandi ya minat belajarnya turun ya. Jadi mungkin karena beragam terbiasa lingkungan di rumah ya, ada yang semangat belajar. Nah, dan kemudian sekarang kembali ke pembelajaran luring ya, normal kembali. Mungkin ada penurunan minat belajar, begitu ya Pak Sandi ya? Betul Pak. Jadi karena terlena dengan kebiasaan di rumah atau daring, mungkin anak-anak masih tergantung Pak di kebiasaan rumah masing-masing. Nah, memang membiasakan untuk semangat belajar atau tidaknya sehingga kita memunculkan kembali kesadaran itu motivasi belajar siswa Pak, sehingga belajar di kelas itu menjadi menyenangkan kembali Pak. Jadi nih kira-kira nih di pertemuan kita yang singkat ini ya, kira-kira apa yang diharapkan Pak Sandi dalam percakapan siang hari ini nih Pak? Karena saya ingin membantu murid saya agar mampu menyesuaikan diri menjadi rasa semangat lagi untuk belajar Pak, untuk memotivasi lagi kembali belajar para siswa itu Pak. Oh iya iya, jadi menurut Pak Sandi ya bahwa sebagai seorang guru ya kita ini ingin mengkondisikan kembali keadaan yang lebih baik ya supaya mereka lebih semangat lagi, lebih positif lagi nih terutama tentang pembelajaran di kelas ya Pak ya, serta meningkatkan kembali motivasi serta semangat belajar begitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Intinya supaya mereka memiliki kesadaran Pak, lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas Pak. Nah, nih ya, nanti kan saya akan melaksanakan observasi di kelas ya Pak ya. Nah, jadi baiklah menurut Pak Sani nih, pengamatan dari Pak Sani ini murid yang seperti apa yang memiliki minat belajar yang tinggi nih? Murid yang memiliki kesadaran diri sendiri Pak untuk selalu semangat dan fokus untuk belajar baik itu dalam kelas maupun di luar kelas atau lingkungan sekitar Pak. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk tetap semangat belajar tinggi nih di kelas Pak Sandi ini ada kira-kira nih persentasenya ada beberapa persen nih yang minat belajarnya masih tinggi nih Pak Sandi. Ya, sekitar 20% saja Pak. Oh, jadi sekarang gara-gara masa pandemi ini cukup rendah ya. Nah, mungkin nih ya Pak ya, Pak Sandi ini ingin berapa persen peningkatannya nih dalam mengembalikan minat belajar siswa ini nih? Dengan melihat kondisi sekarang ini Pak, di mana kondisi yang ada dapat dikatakan peralihan yang lamanya asalnya pandemik menjadi belajar normal kembali, saya pikir mungkin untuk meningkatkan itu sekitar 70% itu sudah cukup ideal Pak. Oh, jadi 70% itu cukup baik ya Pak ya. Nah, jadi apa yang akan atau strategi apa yang akan dicapai oleh Pak Sandi untuk ke angka 70% itu Pak? Sebenarnya itu juga sih yang menjadi pemikiran saya Pak, tentang cara yang tepat untuk mewujudkannya Pak. Jadi menurut pengamatan Pak Sandi ini kan saya akan melaksanakan observasi atau supervisi nanti di kelas ya. Bagaimana cara mengkondisikan murid agar muncul semangat ya, kesadaran diri ini, minat dan motivasi seperti apa untuk seperti sedia kala ini nih Pak? Kalau menurut saya Pak, dapat dilakukan dengan adanya suatu program terencana dan kerjasama dari semua pihak Pak, di mana semua guru juga menjaga ritme dalam pelaksanaan KBM ini supaya kondusif Pak, dan dengan metode berbagai macam metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan keberagaman kemampuan siswa Pak. Satu lagi nih Pak Sani ya, bagaimana Pak Sani bisa melaksanakannya atau memunculkan kembali minat belajar siswa tersebut? Saya dapat melakukan dengan membuat aturan yang jelas Pak, yang dapat dituangkan dalam kesepakatan kelas, di mana dalam kesepakatan tersebut salah satunya adalah mematuhi kesepakatan kelas itu sendiri Pak.
yang kami buat. Nah, dalam ada berbagai macam metode seperti pembelajaran yang itu di auditor, visual, terus audit visual ataupun kinestetik, Pak. Kita dapat menggunakan berbagai media juga, Pak, pembelajaran seperti ketika kita mau menayangkan suatu video dengan proyektor, terus kartu gambar dan sebagainya. Jadi ini kan pasti butuh waktu ya Pak ya. Tapi ini apa yang akan ditempuh oleh Pak Sandi dalam waktu dekat ini nih Pak? Saya akan mulai dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, Pak. Dan diperlukan juga berbagai pihak atau warga sekolah untuk mendukung pelaksanaan tersebut. Iya nih. Nah, komitmen Bapak nih dalam perencanaan program ini nih untuk menjalankannya apa? Bapak punya komitmen pasti apa ya untuk menjalankan program yang ingin Bapak canangkan ini nih Pak? Saya itu akan melaksanakan program yang saya buat dan insya Allah akan berkomitmen dalam menjalankan program yang telah direncanakan, Pak, untuk kembali meningkatkan minat, semangat, serta motivasi belajar siswa tersebut untuk meningkatkan, Pak. Oh iya nih. Nah, alhamdulillah ya Pak ya tadi strategi dan berbagai cara ingin Bapak tempuh nih. Nah, apa yang Pak Sandi dapatkan nih dalam percakapan hari ini Pak? Setelah obrolan kita siang ini, Pak, saya jadi lebih semangat untuk memunculkan kembali kesadaran diri dapat dimulai di kesempatan kelas dan juga dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, Pak. Baik Pak, saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Semoga nanti supervisi di kelas berjalan lancar serta tindak lanjut dan program yang Bapak canangkan akan sukses dan berjalan dengan baik. Pak. Baik, Pak, terima kasih banyak atas pertemuannya siang ini. Sampai jumpa kembali, Pak. Ya, sampai jumpa Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini Pak? Alhamdulillah Pak. Saya baik. Gimana kabar Bapak sekarang? Alhamdulillah ya Pak ya. Walaupun sekarang sedang musim kemarau tapi masih ada hujan ya. Kendaraan atau keadaan diri saya ini alhamdulillah baik sekali Pak. Ya, siap Pak. Sama Pak. Ya Pak ya, alhamdulillah beberapa hari kemarin kan kita telah melaksanakan supervisi akademik nih Pak ya. Dan pra observasi juga kita telah dilaksanakan ya Pak ya. Dan Bapak juga telah melaksanakan coaching dengan saya ya Pak ya. Nih untuk supervisi akademik telah dilaksanakan KBM beberapa hari yang lalu ya Pak ya. Ya. Ya Pak, alhamdulillah kegiatan kemarin terlaksana berjalan kondusif ya Pak. Nah, dan semoga perubahan ini ke arah yang lebih positif lagi. KBM ini yang saya terapkan di kelas ke depannya Pak. Nah itu Pak yang jadi harapan saya. Mudah-mudahan KBM itu lebih baik lagi dalam lingkup khususnya di sekolah kita ini ya, di kelas yang Pak Sandi bina pada umumnya di semua pendidik di negara kita ini ya. Nih Pak, mungkin yang akan saya tanyakan nih Pak, kan kemarin kita sudah melaksanakan supervisi akademik nih Pak di kelas Bapak. Nah, perasaan Bapak ketika menjalankan supervisi akademik itu seperti apa Pak? Alhamdulillah ya Pak, menurut saya, pendapat saya setelah menjalankan pembelajaran ini secara optimal dengan mempersiapkan itu pembelajaran secara maksimal Pak. Karena tanpa persiapan sebelumnya, jadi kalau kita mengalami pembelajaran itu sebelumnya itu kurang maksimal karena tidak adanya persiapan yang sangat optimal Pak. Nah, dengan adanya kemarin supervisi di akademik ini, maka pembelajaran itu terasa lebih optimal Pak. Jadi dalam mencapai tujuan pembelajaran itu yang hendak dicapai itu akan tercapai Pak. Jadi terdapat ada perbedaan ketika saya pembelajaran yang saya laksanakan pada waktu dan sesudah supervisi akademik ini Pak. Seperti itu. Oh iya, jadi perasaan Bapak lebih lega ya karena persiapan sebelum pembelajaran juga lebih matang ya Pak ya, bukan itu Pak? Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Proses pembelajaran lebih baik lagi daripada sebelumnya Pak. Nah, mungkin kan waktu pra observasi ini kan Bapak telah menyampaikan ya Pak ya
strategi-strategi yang akan Bapak canangkan nih. Apakah strategi-strategi tersebut sudah terlaksana dengan baik, Pak? Ya, secara umum strategi yang ingin saya laksanakan itu di pra observasi kemarin alhamdulillah terlaksana Pak, namun belum secara optimal dan pembelajaran di kelas pun sesuai dengan harapan saya walaupun belum 100% Pak, tetapi minat dan semangat serta motivasi belajar siswa itu mulai terlihat pada pembelajaran berlangsung. Jadi sudah mulai ada peningkatan ya Pak ya di kelas. Nah kan Bapak juga telah mencanangkan tujuan-tujuan pembelajaran nih ya Pak. Nah apakah itu sudah tercapai dengan baik pada waktu perpisah akademik Bapak? Alhamdulillah Pak, setelah mempersiapkan dan rencana pembelajaran dan telah saya persiapkan lagi strategi pembelajaran dengan matang Pak. Nah menurut saya pada saat pembelajaran kemarin tujuan pembelajaran itu telah lebih tercapai cukup baik Pak, seperti itu Pak. Oh, jadi lumayan ya Pak ya, ada peningkatan waktu sebelum melaksanakan supervisi akademik apa ya. Nah, jadi nih menurut pengamatan Pak Sandi nih, apa nih hal-hal yang harus dipertahankan oleh Pak Sandi dan apa juga nih menurut Pak Sandi yang harus diperbaiki dan ataupun harus ditingkatkan nih Pak Sandi nih. Hal-hal yang harus saya pertahankan itu Pak, menurut pendapat saya nih, yakni pertama persiapan pembelajaran di kelas harus dilaksanakan secara konsisten Pak. Nah, terus strategi beragam guna untuk menunjang KBM ini, pembelajaran ini. Nah, siswa pun akan saya pertahankan secara konsisten Pak, dan terus serta pengondisian kelas pun akan saya pertahankan lagi guna untuk menunjang pembelajaran ini supaya lebih nyaman dan menyenangkan Pak. Nah, dan seperti itulah bisa terjadi pembelajaran yang sangat kondusif. Nah, yang saya ingin tingkatkan lagi untuk strateginya mengolah sosial emosional Pak. Nah, sepertinya ingin saya meningkatkan berbagai macam seperti jenis ice breaking Pak, seperti itu. Oh iya, jadi menurut Pak Sani mungkin ice breaking bukan mungkin lagi ya. Ice breaking itu salah satu program ya yang menunjang untuk pengkondisian kegiatan belajar mengajar di kelas ya Pak ya? Iya Pak, yang saya ingin mempelajari berbagai macam ice breaking Pak. Selain dapat membuat suasana lebih kelas seperti lebih menyenangkan lagi, kegiatan tersebut dapat mencairkan lagi suasana yang kaku Pak. Apalagi di jam rawan ini Pak. Sekolah kita kan full day ya Pak. Oh iya full day. Jadi ketika jam rawan nih khususnya siang hari di saat-saat lelahnya siswa dalam belajar, gitu kan? Jangankan siswa Pak, guru-guru juga mungkin sama saja Pak kelelahan seperti itu ya. Jadi dengan ada programnya SBK ini suasana di kelas menjadi lebih cair Pak, dan menyenangkan. Jadi menurut pendapat saya mereka kembali lebih semangat sehingga motivasi belajar pun akan muncul kembali Dengan guru ya kita aja sebagai pengajar kalau sampai sore, apalagi di jam-jam rawan itu sangat melelahkan ya. Jadi karena ice breaking itu jadi bisa lebih semangat ya. Nah, selain program ice breaking yang Pak Sandi ingin canangkan, ingin tingkatkan nih, apa ada lagi program lain yang ingin Bapak terapkan kembali? Oh iya tentu ada Pak. Saya ingin memperbanyak lagi pembendaharaan seperti media pembelajaran Pak berbasis audio visual. Jadi ketika pembelajaran siswa itu dapat menyaksikan video pembelajaran yang relevan dengan materi pembelajaran yang disampaikan juga. Nah, tadi kan Bapak Sandi telah mencanangkan program perbaikan ya tentang ice breaking, tentang pembendaharaan media pembelajaran, audio visual dan sebagainya. Nah, dari perbaikan tersebut nih, menurut Pak Sandi, pengamatan Pak Sandi, apa langkah Pak Sandi atau tindak lanjut yang ingin Bapak tempuh nih Pak? Yang saya harus lebih aktif lagi seperti saya menggali ilmu lagi nih, dan harus lebih lagi mengikuti KKG dan lebih sering berdiskusi dengan elemen sekolah Pak. Nah ini seperti perbaikan pembelajaran ya. Selain itu juga saya harus mengikuti berbagai pelatihan Pak, baik itu secara daring maupun luring. Nah untuk meningkatkan kompetisi diri saya pribadi Pak. Banyak sekali ya Pak ya langkah yang akan Bapak tempuh. Nah, kira-kira selain tadi yang Bapak sebutkan tadi, apakah ada lagi kegiatan atau strategi yang Bapak akan tempuh lagi? Betul Pak, banyak sekali, apalagi di era globalisasi ini Pak. Kita dapat membuka gadget kita Pak. Nah, untuk langsung scroll berbagai ilmu terus yang ingin saya dapatkan, baik itu di YouTube, Google ataupun di media sosial. Jadi kita itu bermain HP atau laptop ya, dalam
positif untuk mengupgrade diri kita, kompetensi kita berbagai hal yang sangat positif. Betul Pak. Jadi sekarang kita main HP juga dalam artian yang positif. Iya, Ya, betul Pak. apalagi siswa zaman sekarang nih Iya. sangat-sangat cepat dan tanggap. Nah, kira-kira nih dari berbagai langkah tindak lanjut yang akan Bapak Sandi tempuh nih, kapan nih waktu pelaksanaannya yang akan Bapak canangkan nih? Secepatnya Pak, yang pasti apalagi dengan pembelajaran via gadget ini ya Pak, kita itu dapat melaksanakan kapanpun dimanapun, serta persiapan pengajaran minimal akan saya laksanakan 1 hari sebelum KBM Pak dilaksanakan. Adapun sharing dengan rekan sejawat saya, insya Allah saya akan laksanakan di sela-sela jam istirahat supaya tidak mengganggu dari jam pembelajaran di kelas. Betul Pak. Jadi berkoordinasi ya, Ya, alasan gitu, kita. Pak. Nah nih Pak, nih ukuran keberhasilan dari program-program Pak Sandi ini apa indikatornya? Jadi ketika menurut Pak Sandi ini berhasil, indikatornya itu apa nih? Menurut saya Pak, peningkatan minat belajar anak dan semangat anak pembelajaran di kelas Pak. Nah, jadi menurut saya juga itu sudah cukup Pak. Nah, serta tujuan pembelajaran telah terpenuhi dengan cukup baik. Gitu. Nah, yang terpenting pembelajaran di kelas terasa menyenangkan dan tujuan serta hasil belajar tersebut Pak. Nah, sesuai target pembelajaran itu menurut saya itu sudah berhasil Pak untuk tujuan pembelajaran tersebut. Oh, jadi indikatornya itu Iya, ya, iya, tercapai iya, ada Pak. peningkatan Iya, ya pasti. minat, semangat belajar, motivasi siswa juga dan hasil belajar itu yang tujuan Pak Sandi ingin capai. Nah nih Pak nih, menurut Pak Sandi nih, pihak mana saja yang terlibat dalam pencapaian strategi peningkatan belajar Pak Sandi ini nih? Ya, kalau menurut saya dari pihak yang terlihat untuk memperbaiki program yang saya ini adalah pertama rekan sejawat saya Pak, kepala sekolah, murid, orang tua siswa, dan lingkungan sekitar gitu kan. Yang saya juga akan berkoordinasi dengan berbagai elemen sekolah lain guna untuk menunjang keberhasilan program yang saya canangkan ini. Gitu, Pak. Jadi kita harus berkolaborasi dengan Iya, berbagai betul, Pak. pihak ya Pak ya. Ya. Nah, komitmen apa nih yang Bapak pegang nih untuk menjalankan program tersebut nih Pak? Saya akan berkomitmen dan konsisten Pak dalam menjalankan berbagai yang saya ingin capai. Saya canangkan dengan tetap berpegang teguh Pak dalam memperbaiki pembelajaran di kelas saya supaya pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu dapat tercapai dengan lebih baik lagi. Nah, betul Pak ya, jadi kita harus berpegang teguh ya. Nah, alhamdulillah ya Pak Sandi, semoga program-program yang Pak Sandi canangkan dan Pak Sandi cita-citakan terlaksana dengan baik ya Pak ya, dan tercapai sesuai keinginan Pak Sandi ini. Ya Pak, sama-sama terima kasih juga atas sharingnya Pak. Nah, semoga hasil percakapan kali ini dapat mendorong saya ke arah yang lebih baik lagi. Nah, itu harapan kita semua ya Pak Sandi ya. Kita juga masih belajar mungkin. Nah, namanya juga manusia ya, kita harus semakin mengupgrade dan meningkatkan diri kita. Selamat sukses, salam sukses. Siap, Pak Sandi. semoga sukses juga Pak. Terima kasih selalu.